Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Perjalanan Tuhan tidak pernah berjanji untuk semua lancar, mulus, bebas hambatan, semua sesuai dengan harapan. Tetapi saya mau katakan perjalanan kita kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang pahit terjadi. Saya tidak tahu apa yang pahit yang sedang saudara alami. Mungkin masalah pekerjaan, rumah tangga. Ya, karena seperti sering saya katakan, hari-hari ini ada 3K yang akan menjadi serangan kuasa kegelapan yang perlu saudara dan saya perhatikan. K yang pertama adalah kesehatan. K yang kedua adalah keuangan. K yang ketiga adalah keluarga. Nah, saya percaya apapun yang sedang saudara alami yang pahit-pahit, kabar baiknya pagi hari ini, yang pahit Tuhan sanggup ubah menjadi sesuatu yang manis. Haleluya. Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Ingat, Laut Tebrau adalah laut di mana terbelah dan mereka bisa lewat keluar dari Mesir. Dan kita lihat bahwa pasukan yang mengejar mereka, pasukan Firaun, bangsa Israel tidak perlu berperang, tidak perlu susah payah untuk melawan, tapi laut menutup dan mereka tenggelam. Ya, itu baru kejadian itu baru 3 hari yang lalu. Ya, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapatkan air. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini, air ini adalah kebutuhan vital. Selain oksigen, orang mungkin terlambat makan, mungkin masih nggak apa-apa, tapi tidak boleh untuk tidak minum. Jadi minum ini ada sesuatu yang luar biasa. Kira-kira 3 bulan yang lalu, di tempat saya, pemerintah sedang membuat saluran got, sehingga gotnya diperbesar dan eskavator mulai mengeruk untuk membuat saluran. Entah kenapa, pasti tidak sengaja, waktu eskavator menggaruk tanah itu, ada beberapa pipa PDAM ikut jadi rusak, sehingga airnya berhamburan kemana-mana. Lalu kemudian tentu dari pusat dimatikan aliran pump itu. Ya, dari siang sampai malam kira-kira 6 jam. 6 jam tidak ada air saja bingung. Mau ke toilet bingung, mau mandi, mau apa-apa dan sebagainya. Ya, selesai makan mau cuci piring dan sebagainya. Kenapa? Karena biasanya kan tinggal buka keran air mengalir. Sekarang airnya stop. Itu baru 6 jam. Nah, bangsa Israel waktu itu, saudaraku, lewat padang gurun, tidak mendapatkan air. Ini gambarannya bahwa kebutuhan hidup tidak ada. Kebutuhan hidup tidak tersedia. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin saudara baru mengalami di PHK. Yang sebenarnya setiap bulan saudara mendapatkan gaji. Sekarang tidak ada air. Penyediaan untuk kebutuhan hidup itu tidak ada. Pada saat seperti itu, pilihannya ada 2. Kembali ke Mesir atau melanjutkan perjalanan. Nah, banyak kali orang waktu ikut Tuhan, itu waktu ketemu tidak mendapatkan air. Kebutuhan hidupnya seolah-olah tidak tersedia. Reaksinya, tinggalkan Tuhan, kecewa. Tapi bersyukur, bangsa Israel dia tidak kembali ke Mesir. Jadi saya membayangkan gini, saudara. Waktu laut terbelah, bangsa Israel lewat, puji Tuhan laut itu kembali nutup. Kalau laut tetap terbuka, bisa saja atau besar kemungkinan waktu mereka kecewa mereka akan kembali ke Mesir. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara.
Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bayangkan, dari tidak ada air, tidak kembali ke Mesir, tidak kembali ke hidup yang lama, lanjutkan perjalanan. Ada air, tapi tidak bisa diminum. Artinya ada berkat tetapi tidak bisa dinikmati. Nah, di Mara ini airnya rasanya pahit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, hidup ini bukan cuma sekedar saudara minta diberkati. Karena ada banyak orang memiliki tapi tidak punya karunia untuk menikmati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia sampai di Mara tidak dapat diminum, tidak dapat dinikmati. Kembali pertanyaannya, apakah lanjutkan perjalanan atau kembali ke Mesir? Kembali ke Mesir, kalau dibanding-bandingkan, wah di Mesir meskipun aku jadi budak, tapi minum kan selalu ada, makanan selalu ada. Ada banyak kali orang kembali ke hidup yang lama karena dia berpikir di hidupnya yang lama memang aku dibelenggu dosa, memang aku diperbudak oleh dosa, tapi hidupku sepertinya tercukupi. Hari ini saya mau ingatkan saudaraku, jangan berhenti karena hidup saudara tidak ditentukan berhenti di padang gurun, tapi Tuhan punya rencana, engkau akan masuk ke dalam tanah perjanjian untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi di Mara ini dibutuhkan respon daripada mereka lanjut atau kembali ke hidup yang lama. Ayat 24 ini responnya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka menuntut apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, yang ketika tidak tersedia, orang menjadi kecewa. Orang kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Dan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap orang ingin hidupnya bahagia. Kok pada diam? Yang setuju bisa katakan amin. Setiap orang ingin hidupnya bahagia. Tapi seringkali dalam pikirannya bahagia itu kalau semua kebutuhannya tersedia. Kalau semua keinginannya terwujud, baru orang itu merasa berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ingin bahagia hidup saudara, ada satu perintah yang Tuhan perintahkan. Mengucap syukurlah senantiasa. Katakan bersama saya, mengucap syukur senantiasa. Iya Pak, ngucapnya gampang Pak, tapi prakteknya susah. Gini, saya banyak memperhatikan orang, kenapa orang sulit untuk mengucap syukur? Waktu keadaannya oke, waktu usaha lancar, waktu rumah tangga oke, kesehatan oke, gampang ucap syukur. Tapi waktu sepertinya keadaan tidak enak, ada sesuatu yang pahit, ada sesuatu yang rasanya selalu kurang, ada sesuatu yang rasanya tidak tercukupi. Lalu kita bersyukur. Saya coba perhatikan, kuncinya adalah kita belajar menikmati proses. Katakan bersama saya, belajar menikmati proses. 3, 2, 1. Kalau saudara tidak belajar menikmati proses, proses itu enggak enak, tapi harus kita belajar untuk menikmatinya. Saya ngantor di Lembah Pujian, Senin dan Kamis, berangkat dari Singaraja, pagi jam 6, jam 7, ke Denpasar, ngantor, pulang ke Singaraja. Bosan? Bisa saja bosan. Capek? Bisa saja capek. Tapi tergantung bagaimana kita menikmatinya. Maksudnya gimana Pak?
Kalau di tengah perjalanan saudara belajar menikmati pohon-pohon, gunung sekitarnya dan saudara menikmati, bukan saudara kagum dengan pemandangannya, tapi kagum kepada Tuhan yang menciptakan keindahan itu dan saudara bisa melewatinya dan saudara menikmatinya. Tidak ada yang menjemukan dan capek dalam hidup. Begitu juga mungkin hari-hari ibu-ibu melakukan rutinitas pekerjaan di rumah. Mungkin ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga yang benar, maksudnya nggak kerja di kantor, di rumah saja. Kadang-kadang merasa sepertinya jenuh, bosen. Ya kan, dari pagi nyiapin makan. Ini saya, kalau malam istri saya itu suka nanya pada saya, besok mau dimasakin apa? Dan saya orangnya makannya tidak cerewet, jadi saya bilang ya terserah. Jawaban istri saya, nggak ada menu terserah. Jadi kalau bapak-bapak mungkin ngalami seperti yang saya alami, istri itu tanya itu tujuannya apa? Yang pertama, dia sudah kehabisan menu. Yang kedua, ingin memasak apa yang ingin dimakan oleh suaminya. Jadi disitulah saya mengerti, bukan dia nggak mau masakin, tapi dia mau tahu apa yang saya ingin untuk besok bisa saya makan dan dia masak. Persoalannya adalah setelah dia masak, seringkali kan kita tidak bisa memberi apresiasi pada. Sama mbak-mbak di restoran kalau kita makan saja masih dilayanin, kita bisa bilang terima kasih. Disiapin makan masih bisa bilang terima kasih. Sama pasangan kita seringkali kita lupa. Saya selalu makan siang enak. Loh, ada orang tanya pada saya kemarin ngelayanin retreat di Bedugul. Ada tanya, Pak kalau istri masaknya nggak enak, masa kita harus bohong Pak bilang enak Pak? Bohongnya jangan, tapi apresiasi usaha dia menyiapkan makanan. Kalau misalnya kurang, misalnya terlalu asin, ya ngomong. Jangan bilang, demi kebaikan supaya nggak menyinggung perasaannya bohong-bohong. Kan nggak apa-apa Pak. Jangan, bohong pun nggak boleh. Ya kan? Ya kita bilang, enak. Tapi garamnya dikurangin dikit lagi, lebih enak lagi. Ya saudaraku. Jadi seninya kita menegur itu perlu. Tapi satu hal, kita menghargai apresiasi. Suami, kasih gaji kepada istri. Respon istri, nerima gaji. Ya kamu ini gaji gak naik-naik, kamu males kali ya. Padahal udah maksimum loh usahanya untuk kerja di kantor. Suami istri menerima itu. Mengucap syukur, terima kasih. Sementara orang lain di PHK, kita masih diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi artinya tunjukkan bahwa apresiasi kepada pasangan, meskipun itu serba sedikit dan mungkin tidak cukup mungkin, tapi kalau kita sama-sama mengucap syukur dan menikmati dan tidak bersungut-sungut, percayalah rumah tangga saudara akan bahagia. Dan pastikan sorga itu bukan nanti kalau kita meninggal, di bumi pun. Sorga ada di dalam rumah tangga kita. Yang setuju bisa akan berita keberkahan buat Tuhan. Heaven on earth itu mestinya ada di rumah tangga kita. Jangan kalau kita keluar negeri baru merasakan sorga di bumi. Enggak, di rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya 2 bulan yang lalu ngedrop istri saya di bandara. Karena istri saya mau ke Amerika bersama dengan anak saya untuk jenguk mami saya yang di sana lagi sakit. Waktu saya ngedrop di bandara, saya coba mengukur suhu cinta saya pada istri saya. Maksudnya apa? Saya waktu baru menikah dan masih pacaran, kalau lagi ngedrop ke bandara, rasa sedih dan kehilangan itu ada. Sekarang setelah 39 tahun menikah, masih adakah perasaan itu? Waktu saya ngedrop, saya pulang sendiri, dan saya tetap merasakan perasaan itu. Gimana bapak-bapak yang lain?
Banyak loh, saya banyak ketemu orang, kalau lagi mau pergi bareng-bareng beberapa keluarga, ayo bapak-bapak satu mobil yuk, ibu-ibu satu mobil. Gak asik loh ada ibu-ibu itu salah ngomong berantem lagi. Saya mau tanya bapak ibu, coba dicek. Dan ini pertanyaan pernah disampaikan beberapa kali pada saya. Saya tanya pada suami istri yang suka konflik, saya tanya begini, bapak ibu ini kalau di kamar suka ngobrol nggak? Jawaban pasangan itu, iya Pak, ngobrol kalau ada hal-hal penting. Saya bilang, rubah. Jangan ngobrol kalau ada hal-hal yang penting. Tapi yang penting ngobrol hal-hal yang tidak penting. Saudara bisa tangkap ini? Sebab kalau ngobrol hal-hal yang penting, besok salah satu bisa komplain. Kamu ngomongnya nggak bener sih timingnya. Aku semalam gak bisa tidur loh, kepikiran aku. Kenapa? Karena ngobrol hal-hal yang penting. Dan itu tidak pantas diobrolkan di kamar. Sehingga membuat suami dan istri jadi kesel. Ada banyak hal-hal yang membutuhkan pemikiran. Jadi gak bisa tidur dan sebagainya. Ngobrol hal-hal yang tidak penting. Mungkin tadi baru terima WhatsApp cerita lucu. Cerita bareng-bareng, ketawa bareng-bareng. Percayalah, saudara akan hidup penuh dengan damai sejahtera. Dan rumah tangga saudara akan penuh. Kenapa? Karena satu kelemahan rumah tangga adalah gagalnya berkomunikasi. Gagal berkomunikasi. Nah dalam hal ini mereka bersungut-sungut. Tapi bersyukur. Pemimpin, nah ini saudaraku. Ya, mereka bersungut-sungut, mereka lupa. Gambar di sebelah kanan ini. Seringkali yang menghapus ingatan kita tentang kebaikan Tuhan kita sendiri. Mestinya yang dihapus dari ingatan kita adalah keburukan orang lain. Mestinya yang kita hapus dari ingatan kita adalah hal-hal yang menyakitkan hati kita. Seringkali kita tidak suka hal-hal yang pahit, tapi kita izinkan kepahitan membelenggu dan menguasai hati kita. Hari ini, kalau saudara merasakan ada hal-hal yang pahit yang selama ini mengganggu hati saudara. Yang mengganggu waktu saudara mungkin dalam perjalanan ke kantor, ketemu orang itu di jalan. Atau saudara lagi makan di restoran, ketemu orang yang menyakitkan hati kita. Respon kita, itu akan membuat saudara, apakah hari itu saudara gak sejahtera? Atau hari itu saudara tetap menikmati sukacita daripada Tuhan? Ya, jadi pesan saya, kenapa orang itu mudah kecewa? Karena dia selalu mengingat apa yang dia sudah beri. Dan dia selalu lupa apa yang dia sudah terima. Ya, dia sudah beri pada pasangan, sudah beri untuk pekerjaan Tuhan, sudah beri untuk Tuhan, dia selalu ingat. Dan dia lupa apa yang dia sudah terima. Kalau orang itu ingat, dia sudah terlalu banyak terima. Dari Tuhan, dari pasangan, dari hamba Tuhan, dari orang-orang sekitarnya. Percayalah. Dia akan tetap selalu bersukacita di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ayat 25. Perhatikan, responnya beda. Kalau bangsa Israel bersungut-sungut, lihat air yang pahit. Tapi Musa, puji Tuhan, tidak melakukan hal yang sama. Coba bayangkan kalau Musa bersungut-sungut, ya tambah kacau lagi. Tapi bersyukur Musa berseru-seru. Kata berseru-seru itu bukan cuma sekali. Berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dalam situasi ini, saudara jangan cari tahu kayu jenis apa yang disuruh Tuhan. Itu nggak penting. Apa kayu jati, ya kan? Apa kayu ulin, atau kayu apa, itu nggak penting. Apa kayu cendana yang harum, itu nggak penting. Tapi yang penting saudara, apa yang Tuhan tunjuk untuk saudara lemparkan. Mungkin kesombongan kita perlu kita lemparkan. Mungkin ketidakpercayaan kita suruh lemparkan. Dan waktu Tuhan memerintahkan Musa
Dan Musa melakukan, air itu diubah jadi pahit menjadi manis. Artinya dibutuhkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Itu yang akan mengubah keadaan yang pahit menjadi manis. Lanjut. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan, perhatikan, mendengarkan, bukan mendengar. Ini seringkali di dalam rumah tangga. Suami istri ribut karena umumnya suami pulang dari kantor, istri ngomong, istri curhat, istri cerita, mata suami lebih banyak menatap layar handphone. Sehingga istri ngomong apa cuma mendengar tapi tidak mendengarkan. Jadi kalau saya perhatikan waktu saudara seperti itu di hadapan pasangan. Apakah suami lagi cerita atau istri lagi cerita, usahakan jangan main handphone. Taruh handphone, pandang mata pasangan, dan mendengarkan, bukan mendengar. Nanti pasangan kita akan cerita. Begini. Dengarkan. Ya, dan saudara tinggal merespon saja. Oh gitu ya. Aduh, kamu hebat ya. Ya, oh gitu ya. Oh, kok gitu ya? Gimana ceritanya? Kasih kesempatan, kasih respon bahwa kita mendengarkan. Dan pasangan kita ternyata tidak butuh solusi. Karena setelah dia cerita, dia menemukan solusinya sendiri. Jadi kalau saudara masih misalnya punya istri terlalu cerewet menurut pandangan suami, atau suami yang kelihatan terlalu galak di mata istri, saya kasih tips sederhana, mendengarkan. Orang itu dibutuhkan apa? Kita ngertiin dia. Jangan bawa orang di posisi kita, bawa diri kita berada di posisi dia. Makanya kan orang suka bilang, ya kamu gampang sih ngomong sabar, kamu nggak ngalamin sih apa yang saya alami. Itulah seninya waktu berkomunikasi. Saya sangat yakin dan percaya rumah tangga kalau komunikasinya oke, semua akan berjalan dengan baik. Beda pendapat bisa ada, tapi bisa sama-sama ngerti. Kenapa? Terbuka. Dan saya yakin dan percaya itu sedang dialami oleh bangsa Israel. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan. Bukan cuma mendengarkan, tapi melakukan apa yang benar di matanya. Kadang-kadang kita melakukan apa yang baik menurut kita. Yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan buat kita, bukan buat Tuhan. Kebaikan manfaat bukan untuk Tuhan. Tuhan gak membutuhkan itu, dia bisa ciptakan semua yang tidak ada menjadi ada. Perintah Tuhan dilakukan untuk kebaikan kita. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ya karena mereka ingat ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi untuk bangsa Mesir sebelum mereka keluar. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ini ayat yang terakhir. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini engkau masih berada di Mara, segalanya pahit, segalanya tidak bisa dinikmati, jangan berhenti. Kalau saudara berhenti karena saudara kecewa, gak ikut, saya gak mau gereja lagi lah. Ya firmannya aja oke, tapi kenyataannya gak sesuai. Kalau saudara alami seperti itu, saudara berhenti di Mara. Jalan terus. Karena ada Elim yang di sana ada 12 mata air. Jangankan 12, satu saja sudah puji Tuhan. 12 dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Ya, saudaraku yang sangat dikasih Tuhan. Pohon kurma. 12 sumber mata air bicara tentang kebutuhan hidup saudara. Ya. Tuhan bukan cuma menyiapkan satu
Dia menyiapkan apa yang sedang saudara butuhkan. Yang kedua adalah ketangguhan. Karena pohon kurma itu dari proses menanamnya, digali sebuah lubang, diletakkan benih kurma, ditutup dengan pasir, di atasnya diletakkan batu yang cukup besar. Yang meletakkan siapa? Petani yang menanam benih itu. Kapan batu itu digeser? Tidak pernah. Jadi yang dilakukan oleh benih kurma itu, waktu dia mulai bertumbuh dan dia mau naik ke atas, ada sesuatu yang berat, ada batu yang menghalangi. Dia tidak ada pilihan lain, dia memperdalam akarnya. Mau coba naik ke atas lagi, tidak cukup kuat untuk menggolekkan batu. Dia menancapkan akar lebih dalam lagi, sampai menyentuh sumber air. Dan tiba saatnya, waktu dia sudah cukup kuat, dia bisa menggolekkan batu dan tumbuh ke atas. Tujuannya apa? Petani itu meletakkan batu. Kenapa? Karena jangan sampai pohon itu tumbuh, tapi kena badai padang gurun, dia menjadi tumbang. Kenapa? Karena akarnya kurang dalam. Jadi kalau hari ini, sepertinya ada batu-batu persoalan yang sepertinya berat, yang kadang-kadang saudara bertanya, kok Tuhan tega ya? Berat loh Tuhan. Saya mau katakan respon saudara sangat menentukan. Perdalam terus akarmu sampai menyentuh sumbernya. Percayalah, waktu pohon kehidupan kita bertumbuh, saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa akan Tuhan siapkan. Ya, pertama kebutuhan hidup. Yang kedua adalah ketangguhan 70 pohon kurma. Berkemah di tepi air, gambaran Tuhan berikan kelegaan. Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pastikan setiap saudara apa yang pahit dalam hidupmu hari ini, Tuhan berjanji untuk mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan memberkati.